Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini. Kita kembali datang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan. Kau sangat ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar. Haleluya. Kau Allahku, maka jiwaku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami ada untuk kami dapat memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami bersekutu dalam menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami datang, kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam memuji, menyembah nama-Mu Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar dan kuasa-Mu sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah ini Tuhan, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami menikmati pemulihan-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Kami siap berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita adalah keluarga Allah.
keluarga yang diberkati oleh Allah. Mari kita aminkan pujian ini sama-sama, karena Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagalah kami Tuhan, jagalah dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, bahagia jadi keluarga Allah. Mari kita angkat pujian ini sekali-kali. Kita mau katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa kita adalah keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga kami Tuhan, ini keluarga-Ku Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Katakan sekali lagi, inilah keluarga kami Tuhan. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Amin. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Katakan, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia
jadi keluarga Allah. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau lanjut dengan pujian, kita mau berkata, oleh darah anak domba Allah, kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali katakan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan, oleh kesaksian-Mu kita, iblis telah dikalahkan oleh kuasa maut. Tuhan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, kita semua umat yang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar jemaat Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan, biar memberikan kekuatan, meneguhkan iman kita semua di pagi hari ini. Haleluya.
Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kasih-Mu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan, untukku mendapat melihat Tuhan, dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup, katakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah bagian Tuhan. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan iman kami berkata, Kau Bapa mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kau segalanya, segalanya di dalam hidupku Tuhan. di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah bagian Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan mengasihi. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan urapi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kembali kita dapat berkumpul. Bapak Ibu bersama keluarga di rumah. Saya di gereja. Sudah berapa bulan berselang kita tidak beribadah di gereja. Tetapi saya percaya tempat, ruang bukan menjadi penghalang untuk kita menyembah Tuhan. Karena saya percaya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kita percaya ada Tuhan di dalam penyembahan kita. Bapak Ibu, hari ini saya mengangkat satu tema. Keluarga dalam perkenanan Allah. Perkenanan. Atau boleh saya katakan berasal dari kata kenan atau berkenan. Kalau mungkin saya membuat satu kalimat. Di situ dikatakan keluarga yang kehidupannya berkenan atau sesuai dengan keinginan Allah. Mari bersama-sama kita akan membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Dan dalam Kisah Rasul ini berhubungan dengan 1 Samuel 13, 15 dan 16. Tetapi kita akan memfokuskan hari ini untuk Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan simaknya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara yang saya kasih, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan Daud sebagai seorang raja, dia pernah jatuh. Iya, dia pernah jatuh. Ketika dia berzina dengan Batseba. Tetapi ia mau bertobat. Sehingga di situ dikatakan Allah mengokohkan kepemimpinan dari Daud sebagai seorang raja. Allah berkata, Daud berkenan di hadapanku. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana untuk kita hidup berkenan di hadapan Allah. Atau keluarga yang hidup dalam perkenanan Allah. Apa yang harus dilakukan? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, yang harus dilakukan supaya hidup keluarga pribadi berkenan di hadapan Allah. Hidup di dalam perkenanannya Allah. Keluarga harus mengasihi Tuhan. Mengasihi memberikan satu arti menyayangi. Mengasihi memberikan arti mencintai. Tetapi ada satu pertanyaan muncul. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Jawabannya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita.
karena kasihnya sehingga dia memberikan anaknya itu untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa saya, dosa saudara. Sebentar setelah firman Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam keluarga yang ingin hidup dalam perkenalannya Allah, maka kita harus mengasihi dia dengan sepenuh hati kita. Di dalam firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Mengasihi Tuhan berarti kita mau mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Sebab kita sadar kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tanpa Tuhan, kita tidak akan berarti. Tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pribadi, sebagai keluarga, nah kita menyerahkan hidupan kita kepada Tuhan. Kita menyadari, ya benar Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saudara bisa dengan titel pendidikan S1, S2, S3, saudara punya usaha, tapi kembali, kalau tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mengasihi Tuhan berarti ada hubungan yang indah. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib sehingga kita tahu, dan kita tahu apa yang dikehendaki Allah itu dalam kehidupan kita dan harus kita lakukan. Bergaul karib dengan Tuhan, kita mempunyai waktu, kita menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Injil itu kekuatan Allah. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata bahwa Injil itu, firman Tuhan itu bagaikan surat cintanya Allah yang ditujukan kepada saya, yang ditujukan kepada saudara. Sehingga bagaimana orang yang berbunga-bunga, waduh ini ada surat loh, surat cintanya, dia mengasihi saya, maka kita harus baca itu. Bukannya kita taruh rapi-rapi di rak buku, bukannya kita taruh di lemari, tetapi mari kita baca. Di dalam ibadah doa, persekutuan doa pada hari kemarin, seorang hamba Tuhan berkata, dia mengajar anaknya. Anaknya masih kecil. Baca satu ayat. Membaca satu ayat setiap hari. Artinya apa? Dari kecil kita minta Tuhan tolong kami supaya kami bisa tanamkan arti bergaul karib dengan Tuhan itu. Memang tidak mudah. Tapi kita panggil istri, suami, anak-anak kita membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Mungkin saat ini kita belum mengerti. Tapi kembali kita percaya ada waktu Tuhan untuk menerangkan di dalam kehidupan kita. Bergaul karib, membaca firman Tuhan supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan, kehendaknya itu di dalam kehidupan kita. Bergaul karib ketika kita menyediakan waktu untuk membangun mezbah doa. Ketika kita membangun doa kita, karena kita tahu kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Di dalam firman Tuhan diberikan satu kisah di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Bagaimana seorang raja dan kerajaannya, rakyatnya, mereka hidup di dalam ketakutan, saudara. Karena apa?
3 tentara, bala tentara musuh yang besar mengepung mereka. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 itu, seorang berkata, kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12b. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. 12b dalam 2 Tawarikh pasal 20. Tetapi mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami artinya apa? Tidak ada yang bisa mereka andalkan. Di dalam kehidupan rumah tangga kita juga tidak ada yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan. Saya mau katakan, kita mengasihi Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Kita membangun mezbah doa. Bukan berarti maka kita pasti bebas dari masalah. Tidak, saudara. Bukannya kita bergaul dengan karib dengan Tuhan, maka kita seperti jalan di jalan tol bebas hambatan. Tidak, sekali lagi tidak. Sebab sudah digaris bahwa orang percaya harus pikul salib. Orang percaya akan menghadapi pergumulan, akan menghadapi tantangan. Karena iblis sangat tidak suka kepada kita. Iblis mau supaya apa? Kita meninggalkan Tuhan. Iblis mau supaya apa? Kita meragukan akan kuasa Tuhan. Tetapi dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, tetapi dengan kita membangun mezbah doa, tetapi dengan kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mengalami penyataan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam mezbah doa adalah kunci hidup dalam perkenanan Tuhan. Bergaul karib merupakan kunci dasar kita supaya kita tahu apa kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasihkan dalam Tuhan, keluarga dalam perkenanan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, keluarga yang saling menopang. Saya percaya di dalam kehidupan keluarga tidak sedikit tantangan. Tidak sedikit ada beda pendapat. Dan kadang-kala dalam beda pendapat itu terjadi perselisihan. Kadang-kala dalam beda pendapat itu ada kemarahan, saudara. Wajar, ya wajar aja. Tetapi jangan kemarahan itu, jangan perselisihan itu berlarut-larut tanpa diselesaikan dengan baik. Ketika ada perselisihan itu, maka kita mulai pergi ke tetangga. Lihat itu suamiku begitu, istriku begitu. Akhirnya saudara, satu RT tahu akan masalah kita. Akhirnya saudara, satu grup WA tahu akan masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu, ketika kita tahu ada masalah yang terjadi lewat suami kita, lewat istri kita, lewat anak-anak kita, mari kita selesaikan bersama-sama. Mari kita dukung dia, kita dukung suami kita, kita dukung istri kita, kita dukung anak-anak kita topang mereka. Berilah kata yang baik supaya terjadi kesejukan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang
tulah. Di dalam keluarga, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak. Mari kita ciptakan hal ini. Kita ciptakan perkataan ini. Kata saling. Ciptakan kata saling itu. Tetapi bukan ciptakan kata saling itu untuk saling menjatuhkan, saling membenci, saling apa? Tidak mau melepaskan pengampunan. Bahaya. Tetapi dalam keluarga itu, kalau kita sama-sama menciptakan kata saling, saling mendukung, saling menopang, saling menasihati, saling melepaskan pengampunan. Ketika itu terjadi, baik antara suami dan istri, baik antara istri dan anak, baik antara orang tua dan anak, maka kita akan melihat ada kerajaan Allah hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena apa? Karena kita bisa saling menopang. Saya sering mengatakan ini, ayo mari kita baku bantu. Ayo saling membantu. Ayo saling menopang. Ayo saling memaafkan. Sehingga kita mau hidup rumah tangga kita, hidup pribadi kita berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan. Keluarga dalam perkenanan Allah. Agar hidup keluarga berkenan di hadapan Allah. Keluarga yang melayani Tuhan. Bersama keluarga melayani Tuhan. Bapak Ibu, ada pujian satu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Ini kerinduan kita semua. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15b berkata seperti ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini dikatakan Yosua kepada orang-orang Israel. Dan dia memberikan pilihan. Yang mana kamu harus sembah. Yang mana kemana kamu harus beribadah. Apakah kepada Allah yang menyertai kita keluar dari Mesir, atau kepada Allah lain? Tetapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita beribadah, ibadah memberikan satu pengertian. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Ibadah yang berarti kita mau menaruh hormat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah kita mau menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ibadah berarti kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi saya katakan pada awal ibadah, saya di gereja, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih ada di rumah.
Tetapi itu bukan menjadi penghalang. Ruang kita berbeda, tempat kita berbeda. Tetapi bagaimana itu menyatukan ketika apa? Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Maka Allah hadir dalam ibadah itu. Kita sedang menyembah Tuhan. Kita merindukan agar keluarga kita melayani Tuhan. Kita merindukan suami kita mau melayani Tuhan. Kita merindukan istri kita. Kita merindukan anak-anak kita mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Tahun 2017 kami rumah tangga, keluarga diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan. Saat itu anak saya Emma berumur 2 tahun 3 bulan. Dan saat itu sakit panasnya naik turun. Diagnosa mungkin tipes, tetapi juga tidak. Mungkin demam berdarah, tetapi juga tidak. Seorang dokter anak Tuhan yang begitu sangat membantu kami. Dia menyarankan untuk pergi ke suatu rumah sakit yang ada di Tangerang, Alam Sutra. Kami membawa anak kami ke rumah sakit. Ketika nomor kami disebut, kami masuk. Saya mengendong anak ini. Ketika sampai di dalam ruangan itu, mungkin jaraknya 1,5 meter atau 2 meter. Kemudian dokter itu berkata, saya mau lihat muka aja. Ketika saya balikan sedikit karena saya menggendong, dokter itu berkata, iya, anak ini kena Kawasaki. Saudara, ketika saya dengar itu, lutut saya bergetar, saudara. Saya bingung ketika mendengar itu. Kami orang tua, opa omanya juga ketika mendengar itu. Karena saya tidak tahan, saya kasih kepada istri saya keluar. Ketika saya keluar, saya turun di tangga, saya nangis, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan tolong anak saya ini, Tuhan. Kami tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Tuhan izinkan anak ini menginap di rumah sakit dalam beberapa hari. Puji Tuhan, sembuh. 2017. Tahun 2019, anak kami Emma sekolah di TKA. Pada satu ketika, sekolahnya mengadakan acara kecil. Temu kangen lah. Orang tua, guru, dan murid. Ketika mulai orang tua membaur dengan sesama orang tua, saya mengambil sebuah makanan kecil. Ketika saya akan pergi untuk bertemu dengan Emma, saya melihat ada sepasang orang tua sedang memperhatikan anak saya. Timbul pertanyaan, praduga. Wah, jangan-jangan Emma sudah melakukan kesalahan. Jangan-jangan Emma sudah mungkin mendorong anak dari orang tua itu. Tiba-tiba Emma melihat saya. Dan dia katakan, Papa, dia datang kepada saya. Tapi dia main lagi sama temannya. Orang tua ini melihat saya dan bertemu. Ketika dia datang kepada saya, kami bersalaman. Kemudian dia katakan, papanya Emma ya? Oh iya. Kemudian papa itu atau orang tua itu berkata kepada saya, kami berterima kasih karena Emma memberikan semangat untuk anak saya supaya bisa rajin lagi ke sekolah. Saudara, ketika saya dengar itu, saya bengong, saudara. Kenapa? Karena saya tahu anak ini sukar untuk bergaul. Ketika gurunya tanya saja, dia hanya diam.
Kadangkala saya bicara sama anak ini, Emma jawab dong. Tapi dia cuma diam, saudara. Ketika saya bengong, akhirnya saya kembali sadar, iya ya. Saya cuma katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan mau pakai anak saya untuk melayani temannya. Bapak Ibu, ini kerinduan kita. Supaya Tuhan memakai rumah tangga kita, keluarga kita, untuk mau melayani Tuhan. Dan saya percaya. Dan saya mau berdoa kepada para suami, kepada para kaum pria, untuk mau melayani Tuhan dan dipakai Tuhan. Saya juga percaya dan saya terus berdoa supaya para istri, para kaum wanita dipakai Tuhan untuk mau melayani Tuhan. Dan saya percaya dan saya berdoa supaya Tuhan memakai setiap anak-anak jemaat untuk mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika keluarga kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dimanapun kita berada, apapun pelayanan itu, saya percaya Tuhan berkenan atas pelayanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, teruslah berjuang, teruslah hidup di dalam perkenanannya Allah. Maka pada saatnya nanti, saat Tuhan datang menjemput kita, maka Dia akan berkata, sungguh baik perbuatanmu anakku. Masuklah dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami dapat mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu percaya firman-Mu berbicara dan beracara baik dalam kehidupan hamba-Mu secara pribadi dan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini Tuhan bersekutu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan menjadi saluran berkat. Tuhan pakai setiap para suami. Tuhan pakai setiap para istri, kaum wanita, kaum pria. Tuhan pakai setiap anak-anak jemaat untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia memberikan anaknya untuk saya dan saudara, agar penebusan itu terjadi dan kehidupan kekal menjadi milik kita. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh sebab itu mari kita bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan saat ini mari kita gunakan kesempatan ini. Kita mau berdoa. Kalau ada sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, mari kita minta ampun. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kekurangan dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Tuhan urapi kami. Urapi roti dan air anggur ini Tuhan. Urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sekasih dalam kasih Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan dan ini menjadi pertanyaan dan Bapak Ibu saudara akan menjawabnya. Namun sebelum itu kita bisa membuka anggur dan roti perjamuan. Saya akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Yesus. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Haleluya atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih. Saya serahkan kepala Bapak Pendeta Edi Korompis yang akan berdoa. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Saya berikan beberapa saat untuk kita saat teduh dan merenungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita sampai hari ini. Dia Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar percaya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kau akan merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Firman yang berkata, Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya dalam kehidupan kita. Naikkan syukurmu pada hari ini, bahwa engkau dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya yang mengingatkan akan pengorbanannya bagi kita. Dia mau mati bagi kita. Bahkan dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia berjanji akan menyediakan tempat bagi kita yang mengasihi Dia. Bahkan dia juga berjanji kita akan makan sehidangan, berjamuan kudus setiap saat bersama Tuhan di surga. Pertahankan iman kita. Apapun yang sedang menimpa hidup kita, tetaplah bersyukur, tetaplah berharap dan percaya bahwa Yesus Kristus Allah yang baik bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Buat hari ini Kau memberikan kesempatan lagi untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan air anggur. Dan kami percaya Tuhan, saat kami makan dan minum perjamuan kudus, ada kuasa yang mengalir karena firman-Mu yang berjanji. Ada urapan yang baru yang menyegarkan jiwa kami, sehingga kami mampu bertahan menghadapi hidup ini. Karena kami tahu dan percaya bahwa kami tidak seorang diri. Ada Roh Kudus selalu di hati kami sebagai penasehat, sebagai penolong yang memberikan jalan keluar dan kekuatan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa pada hari ini Bapa yang baik, buat jemaat-Mu Eklesia Kristi dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Kalau mereka sakit hari ini, Tuhan menjamah oleh pilur-pilur-Mu. Kalau mereka susah hari ini, Tuhan hiburkan, berikan pengharapan yang baru. Kalau mereka putus asa, berikan semangat Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa, Tuhan memberkati setiap profesi mereka, baik mereka sebagai pengusaha besar, menengah, kecil, atau pedagang, bahkan pekerja, karyawan-karyawati, ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus juga buat gerejamu. Tuhan memberkati hamba-hambamu dari gembala, wakil gembala, dan semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda, pendeta pembantu, para majelis, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat gerejamu, Eklesia Kristi. Tuhan terus memberkati selama kami ada di rumah. Biar Tuhan pelihara. Kami berdoa Tuhan, percepat pemulihan bangsa ini, negeri ini. Sehingga kami boleh beribadah di rumah-Mu. Kami bersekutu mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu sambil memuji-muji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati negeri ini. Tuhan memberkati setiap hasil tanah, hasil bumi, hasil tambang, hasil laut. Dijauhkan dari niat-niat orang jahat, pencurian. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati bumi Indonesia tercinta. Kau juga memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami. Dari Presiden kami Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf. Tuhan memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami ini. Tuhan berikan hikmat dan pewahyuan. Bahkan Tuhan bentengi dengan pasukan malaikat-Mu. Sehingga tidak ada panah api si jahat, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh santet teluh kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah pemimpin bangsa kami ini dapat berpikir seturut dengan hati Tuhan, sehingga bangsa kami akan dipulihkan. Engkau juga memberkati setiap para menteri, anggota MPR, DPR, supaya mereka bersatu Tuhan untuk membangun kekuatan yang baru demi pemulihan bangsa ini dari wabah sakit penyakit, dari ekonomi yang terpuruk di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat penginjilan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Biar melalui wabah ini Injil tetap diberitakan dan nama Yesus dimuliakan sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap para medis Tuhan, baik dokter, perawat Tuhan, sukarelawan, bahkan Tuhan Yesus ahli-ahli kimia dan semua orang yang terlibat di dalam Menteri juga kesehatan. Tuhan memberkati untuk mendapatkan vaksin di dalam percepatan Tuhan sehingga negeri ini dipulihkan jauh daripada dugaan yang sebelumnya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Menteri Kesehatan kami Bapak Terawan, berikan dia tetap bersekutu dan mencari Engkau setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Karena hanya dengan kasih, anugerah Tuhan, kita diperkenankan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kita juga boleh mengikuti perjamuan kudus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi siang hari ini dapat menambah dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kepada Bapak Gembala, Pendeta Timothy Sumolang, terima kasih untuk pelayanannya dan perjamuan kudusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, keluarga, pekerjaan, diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Warta Jemaat pada tanggal 1 November 2020. Yang pertama, kami atas nama Gembala Majelis Hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun
kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di bulan November dan juga yang berulang tahun pernikahan, kami ucapkan selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendidikan, usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayanan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, dan persembahan persepuluhan, dapat melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Juga jemaat dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas. Dan Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan seperti sembako untuk didistribusikan kepada jemaat dengan menginformasikan kepada Bapak Weli Filipus sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 atau melalui WA Group GGP Eklesia Kristi. Dan kepada Bapak Ibu yang telah menyumbang untuk COVID-19 sebagai donatur atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati bantuan Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, ibadah komisi sekolah minggu setiap hari Minggu diadakan pada pukul 11. Akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, ibadah komisi youth setiap hari Minggu pukul 13.00 atau jam 1 siang. Akan dilayani oleh Bapak Stefan Haryanto. Bagi anggota youth, dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah komisi remaja setiap hari Minggu pula pukul 6 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pembantu Jethro Josafat. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah Komisi Wanita hari Selasa tanggal 3 November 2020 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Wakil Gembala Bapak Pendeta Edi Korompis. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah Komisi Pria hari Rabu tanggal 4 November 2020 pukul 18.30 akan dilayani oleh Bapak Weli Filipus. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 18, pukul 6 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Romel Topa. Jemaat dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Terakhir, ibadah raya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harsanto Adi. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah,
tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita sudah menikmati kuasa Tuhan dalam ibadah ini, dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau menghargai karya besar Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pengorbanan Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita akhiri ibadah ini dengan pujian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami lewat pengorbanan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk dapat memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat karena Tuhan. Kami mampu semua karena Tuhan. Terima kasih. Tuhan ajar kepada kami untuk senantiasa kami sungguh beriman kepadamu Tuhan. Kami sungguh berserah hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang sekasih dalam kasih Tuhan, teruslah berserah sama Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menjadikanmu saksi Kristus, akan memberkati dan memampukanmu, akan memberkati dan memampukan rumah tanggamu, akan memberkati dan memampukan usaha, pekerjaanmu, pelayananmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang.
Tuhan Yesus memberkati.